seperti apa Pak amanahnya Utsman bin Affan ini Pak? Karena yang kita sama-sama ketahui beliau ini adalah pebisnis sukses gitu Pak ya, saudagar kaya. Tidak hanya itu, beliau juga yang saya tahu sangat dermawan. Nah, lebih rinci sosok Utsman ini seperti apa Pak Jaim? Baik, tadi kita sudah melihat bahwa amanah ini adalah karakter kuning, karakter yang memiliki fisikal, mental tangguh, karakter yang tidak patah semangat, karakter yang tekun, karakter yang gigih sampai kemudian mendapatkan hasil, tahan banting terhadap segala tekanan. Nah, kalau kita melihat seperti dalam kasus Utsman bin Affan, kita tahu bahwa beliau sendiri lahir pada tahun 576 Masehi, jadi kurang lebih sekitar 5 tahun lah lebih muda dari Rasulullah SAW. Dan beliau lahir dari keluarga pedagang kaya. Beliau lahir di Taif, satu kota yang relatif sejuk untuk konteks Arab, yang berada tidak jauh berapa puluh mil dari pinggiran kota Mekah, yang Rasulullah sempat pergi ke sana untuk mendapatkan perlindungan waktu itu. Kemudian begitu ayahnya meninggal, Utsman ini melanjutkan sebagai pebisnis dan menjadi pribadi yang sukses sekali. Dan dia bersahabat baik dengan pebisnis sukses lain, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika kemudian Rasulullah SAW, Nabi Muhammad waktu itu sudah mendapatkan wahyu dan ditunjuk sebagai Rasul, yang awal diajak untuk masuk Islam adalah Abu Bakar, dan Abu Bakarlah yang kemudian mengajak Utsman untuk menjadi Muslim. Dan karena itu Utsman menjadi salah satu sahabat generasi pertama yang menjadi Muslim, disebutkan sebagai as-sabiqun al-awwalun. Dan dalam kehidupannya kemudian Utsman ini sendiri sempat ikut hijrah menuju ke Ethiopia, ke Habsyi, ketika kemudian tekanan terhadap umat Islam menjadi sangat keras. Dan dalam sejarahnya juga lalu Utsman dinikahkan dengan putri Rasulullah, yang kemudian ketika istrinya tersebut meninggal dinikahkan lagi dengan adiknya. Jadi 2 kali Utsman bin Affan menikah dengan putri Rasulullah SAW setelah yang pertama wafat. Dan Utsman bin Affan kemudian ditunjuk menjadi khalifah yang ketiga setelah Umar bin Khattab meninggal. Nah, ketika beliau Utsman bin Affan ini menjadi khalifah, oh iya, sebelumnya juga Utsman bin Affan dikenal sekali sebagai seorang penderma, yang misalkan dalam perang Tabuk antara lain itu 30% atau sepertiga dari seluruh biaya perang itu ditanggung pribadi oleh Utsman bin Affan. Dan kemudian kita tahu riwayat yang menarik soal sumur Utsman bin Affan ini, yakni pada saat itu umat Islam kesulitan mendapatkan air, lalu sumur itu dimiliki oleh seorang Yahudi yang dia meminta bayaran mahal sekali bagi orang-orang Muslim untuk membeli air di sana. Dan kemudian Utsman membeli seluruh sumur itu dan dibebaskan kepada penduduk untuk menggunakan sumur tersebut. Ini sosok-sosok Utsman. Nah, ketika kemudian Utsman menjadi khalifah yang ketiga, ada beberapa hal gitu yang ditunjukkan dalam kepemimpinannya. Antara lain, beliaulah yang menuntaskan penulisan mushaf. Jadi itu bukan musad ya, mushaf Al-Quran gitu.
hingga tuntas, yang sudah diawali di masa Abu Bakar, ketika Abu Bakar meninggal, dilanjutkan masa Umar, dan kemudian Utsman lah yang menuntaskan, sehingga saat itu catatan tentang Al-Quran yang berserah mulai dikumpulkan menjadi satu buku yang utuh, dan itu terjadi pada masa Utsman bin Affan. Kemudian juga pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan lah dakwah menyebar sangat luas. Jadi belum pernah wilayah Islam seluas di masa beliau, di mana seluruh wilayah tidak hanya di Jazirah Arab, tetapi juga seluruh wilayah Afrika Utara itu semua sudah menerima Islam, dan para pendai, para juru dakwah Islam bertebaran di Afrika Utara. Kemudian juga seluruh Persia, Syria tentu saja, karena sudah sebelumnya Syria sudah masuk ini, dan sampai pada masuk ke wilayah Afghanistan. Kemudian di masa beliau itu juga melalui gubernurnya yang kemudian sangat terkenal dan kelak menjadi khalifah, yakni Muawiyah, itu mengembangkan armada angkatan laut yang kapal-kapalnya gitu itu menyebar di seluruh wilayah Mediterania atau Laut Tengah. Jadi perluasan wilayahnya luar biasa, dan kemudian pembangunan ekonomi juga berjalan dengan sangat baik, sehingga masyarakat secara umum, secara keseluruhannya cukup makmur. Inilah karya-karya besar dari Utsman bin Affan, dan semuanya ini menunjukkan bahwa beliau seorang pemimpin yang efektif, seorang manajer yang efektif, seorang kepala negara yang efektif, tidak banyak berdiskusi, tidak banyak berbicara, tetapi kerjanya sangat nyata, dan itulah wujud dari kepemimpinan amanah dari Utsman bin Affan yang saya kira kita bisa tiru. Salah satu sahabat yang paling dermawan itu Utsman bin Affan, begitu ya Pak Jaim ya. Tadi Bapak sudah sampaikan beliau pernah mensedekahkan sepertiga tadi Pak ya dari biaya perang itu dari Utsman, kemudian pernah juga mendermakan satu sumur yang kegunaannya untuk kalangan muslim. Utsman ini juga mendapat julukan dari Rasulullah sebagai pribadi yang paling jujur Pak. Jadi kalau dikaitkan dengan amanah pas sekali begitu Pak ya, jujur, amanah. Tadi Bapak waktu di bagian awal sudah menjelaskan terkait beberapa kriteria dari amanah, yaitu bertanggung jawab. Kita mulai sesi diskusi Pak Jaim ya. Kang Osa dulu deh, Kang Osa nih mungkin bisa berbagi cerita Kang Osa terkait kepemimpinan Utsman, atau mungkin ada cerita-cerita yang tadi belum disampaikan oleh Pak Jaim terkait sahabat Nabi yang ketiga ini. Apalagi Mas Jaim yang bisa kita pelajari dari sahabat Utsman ini. Jadi mungkin saya justru banyak bertanya lagi ke Mas Jaim yang sepatutnya kita bisa teladani lagi dari beliau, khususnya di dalam kehidupan kita saat ini gitu kan, kehidupan keseharian kita. Kepemimpinan amanah itu seperti apa gitu? Itu sebenarnya ada satu kata yang sudah sangat familiar, kita sering mendengarkan itu, dan itulah menjadi potret amanah sejati, yakni amanah itu sama dengan sedikit bicara banyak kerja. Jadi sekali lagi, amanah itu, seorang yang amanah itu sedikit bicara banyak kerja. Orang-orang amanah pada dasarnya tidak banyak, atau orang-orang kuning kalau kita sederhanakan, tidak banyak bicara. Dia bicara pada hal-hal yang memang fokus menjadi perhatiannya, dan memang harus bicara, ya dia akan bicara. Jadi sangat mengurangi secara umum, agak cenderung diam, tapi memiliki ketekunan gitu, keajekan. Jadi tekun, ajek, istiqomah untuk bekerja.
Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan kita bersama. Bagaimana kita menjadi pribadi yang terus tekun, terus ajak, terus istiqomah. Nah, kita tahu kalau dalam ajaran agama istiqomah itu bukan soal banyak, sedikit nggak masalah, tetapi terus menerus dikerjakan. Nah, ini yang kadang-kadang kita melupakan, kadang-kadang kita tergoda untuk segera mencapai hasil yang besar, tetapi tidak ajak ya. Habis itu berhenti lagi dan sebagainya. Sementara kalau kita bicara amanah ini kan tahap demi tahap terus dilakukan sampai kemudian tembus gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, dalam riwayat dunia pesantren kan sering, nanti juga kita akan banyak bicara, ini sebenarnya lebih pas di dunia pengasuhan, tentang Ibnu Hajar ya, seorang ulama yang disebutkan semula dianggap bodoh, dan kemudian dia melihat batu yang tertetesi terus menerus air, ternyata ada lubangnya, dan karena itulah dia terus menerus belajar sampai pada tembus sehingga dia menjadi seorang yang ahli betul. Nah, ini juga ciri-ciri khas dari amanah, atau sederhana lagi ciri-ciri khas dari seorang karakter kuning. Jadi ada sebuah kegigihan, ketekunan, ketelatenan, keajekan, kedisiplinan. Ini yang kemudian menjadi karakter dari kepemimpinan amanah. Dan kalau kita lihat dari Utsman bin Affan dalam sejarah, kita tahu juga di antara para sahabat ini juga yang termasuk nggak banyak bicara gitu ya. Nggak banyak bicara, dia kerja saja, tetapi bahkan Rasulullah pun menghormatinya gitu. Sampai disebutkan, kalau aku masih punya anak perempuan lagi, tetap akan aku nikahkan kembali dengan Utsman bin Affan. Dan kemudian juga sempat dikomentari oleh Aisyah yang kurang lebih, kenapa Rasulullah ini kalau Abu Bakar datang gitu, Rasulullahnya itu ya rileks saja. Kalau Umar datang, Rasulullah ini juga rileks saja. Tapi ketika Utsman datang, gitu, Rasulullah itu seperti berbenah tentang pakaiannya sendiri gitu, untuk seperti Nabi merapikan gitu. Yang kemudian Nabi dengan rileks, dengan bercanda mengatakan bahwa malaikat saja malu lah melihat Utsman ini kan. Ya, kurang lebih tenang, rapih gitu kan, kerja nyata gitu. Jadi Nabi pun ikut merasa agak risih kalau nggak rapih di hadapan menantunya yang ini satu karakter yang menarik dari Utsman juga. Tapi sekali lagi ada kerapian, ada kedisiplinan, ada keteraturan, itu yang bagian dari karakter amanah yang tentu kita perlu belajar ke sana.